Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Kali ini Bang Diko akan melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Disuntik Mati Karena Ganjet Season 2. Mau tahu kelanjutannya? Tapi sebelum itu, jika kalian menyukai channel ini dan kisah-kisah dari saya, jangan lupa untuk di-subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Gak usah basa-basi lagi, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Tiba-tiba saja Ustadz Muzakir mengucapkan kalimat istighfar. Ada apa Pak Ustadz? Tanyaku heran. Kita harus cepat, Tio dan yang lainnya dalam bahaya. Mendengar Tio dan yang lainnya dalam bahaya, kami mempercepat langkah. Tidak beberapa lama, akhirnya kami tiba di shelter 2. Hal pertama yang kami lihat, sebuah taskir tergeletak di dekat shelter. Kemana mereka? Kenapa tidak ada? Ujar Henry. Pandangan mata kami mengedar ke semua arah. Kita coba cari di sekitar, pungkas Pak Mustaqim. Aku, Henry, dan Pak Mustaqim segera mencari-cari keberadaan Tio dan kawan-kawan. Namun tidak untuk Ustadz Muzakir. Dia berdiri mematung sembari berzikir dengan tasbih di tangan kanannya. Sejurus kemudian, La hawla wala illa billah, Allahu Akbar. Ustadz Muzakir mengayunkan tangan kanannya seperti mengibas sesuatu ke arah pandangan. Kalimat yang diucapkan Ustadz Muzakir sering kita dengar ketika seorang muslim dihadapkan pada suatu musibah dan memohon pertolongan Allah. Kalimat itulah yang dibaca. Seketika itu pula, entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja kami melihat Tio, Murni, dan Tina tergeletak tak berdaya di dekat semak-semak. Alhamdulillah, ayo cepat bantu mereka, ujar Ustadz Muzakir kepada aku dan Henry. Namun, saat aku dan Henry ingin menghampiri Tio dan kawan-kawan, sebuah bola api menyerang dengan cepat. Beruntun dengan sigap, Ustadz Muzakir mandap mengibas sorban putih miliknya. Berumur-umur, baru pertama kali ini aku melihat perwujudan makhluk tak kasat mata secara nyata. Tina, panggil Henry sembari menepuk-nepuk pelan pipi Tina saat kami mampu menggapainya. Bang Henry, pungkas Tina sembari memeluk Henry. Rona ketakutan masih terlihat jelas di wajahnya. Tio, Murni, kalian tidak apa-apa? Tanya Pak Mustaqim tak kalah melihat Tio dan Murni mulai sadarkan diri. Cepat, kasih air ini, ujar Ustadz Muzakir sembari memberikan sebotol air minum padaku. Aku segera memberikan air minum itu pada Tio dan Murni juga Tina. Setelah semua dirasakan sudah lumayan membaik, aku bertanya pada Tio tentang apa yang terjadi. Tio pun menceritakan kejadian yang mereka alami. Ternyata karena tidak kuat mencium bau darah menstruasi Tina, sosok yang menjelma menjadi Ustadz Muzakir dan kedua muridnya itu menampakkan wujud aslinya. Itu sudah jelas menyesatkan. Tujuan kalian ke sini untuk berziarah ke makam perintis itu bukan melakukan ritual atau semacam lainnya. Ziarah kubur hanyalah salah satu cara Tuhan agar kita selalu beriman dan mengingatkan akan datangnya hari kematian. Dengan ziarah kubur, kita akan sadar bahwa kematian itu sesungguhnya sangatlah nyata adanya. Jadi, apakah benar kita akan melakukannya di waktu dini hari menjelang masuknya Rabu Pahing? Tanyaku. Ziarah kubur boleh kapan saja. Dahulu Rasulullah memang melarang para sahabat untuk berziarah kubur sebelum disyariatkannya. Sebab waktu itu umat Islam banyak yang salah arti tentang ziarah kubur. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah,
Sesungguhnya, aku dahulu telah melarang kalian untuk berziarah kubur. Maka sekarang berziarahlah, karena akan bisa mengingatkan kalian pada akhirat dan akan menambah kebaikan bagi kalian. Dalam tata cara ziarah kubur ada adabnya yang harus dan ada juga yang tidak harus. Salah satu adab dalam tata cara ziarah kubur menurut Islam adalah mendoakan orang yang dimakamkan di hadapan kita. Sedangkan yang tidak harus atau hukumnya sunnah ialah menaburkan bunga atau menyiram air di atas makam. Hal itu bukanlah menjadi bagian wajib dari tata cara ziarah kubur sesuai sunnah. Penjelasan panjang Ustadz Muzakir membuatku mulai mengerti tujuan dari misi ini. Jadi tujuan kita ke sana hanya untuk melakukan ziarah? Tanya kepada Ustadz Muzakir. Betul, berhubung tadi kalian hampir terjebak oleh makhluk tak kasat mata yang hampir menyesatkan itu, dan kita sudah terlanjur mendaki, sebaiknya kita tetap lanjut sembari mencari tempat untuk bermalam. Ustadz Muzakir Badab menyarankan untuk melanjutkan perjalanan, mengingat hari sudah malam. Sekarang pukul 9 malam. Jika tidak ada halangan yang berarti, tengah malam nanti kita akan tiba di pelataran, sambung Bang Leo. Kalian masih sanggup? Tanya Ustadz Muzakir. Berhubung semua sanggup dan setuju untuk melanjutkan perjalanan, malam itu juga ditemani langit cerah, kami memulai pendakian kembali. Target kami kali ini adalah pelataran, karena rencananya di sanalah kami akan bermalam. Namun sebelum sampai di pelataran yang lebih populer disebut savana itu, kami akan melewati tebing cadas, kemudian makam perintis yang jaraknya sekitar 15 menit dari pelataran. Angin menderu kencang tak kala kami memulai langkah. Tubuh dibuat menggigil, musabab saat ini kami telah seutuhnya memasuki vegetasi tanaman kerdil. Sesekali juga tanaman centigi menghiasi di kiri dan kanan jalur. Beruntung malam ini kami mendapatkan cuaca bagus. Walaupun lelah, pendakian dilalui cukup menyenangkan. Apalagi melihat pemandangan indah Henrik dan Tina yang perlahan mulai berdamai. Romantis terus, ledek Bang Leo pada Henrik dan Tina. Hal itu pula membuat kami senyum-senyum, turut serta merasakan kebahagiaan Tina dan Henrik. Suasana penuh kebahagiaan itu membuat rasa pegal di kaki sedikit terobati. Cadas nih kayaknya, ujar Bang Leo. Sekitar 1,5 jam dari shelter 2, akhirnya kami memasuki areal tebing bebatuan terjal Cadas. Apa yang dikhawatirkan pada Pak Mustaqim di usia yang tak muda lagi, apalagi sudah lama tak mendaki, sirna begitu saja saat melihat beliau melumat habis jalur terjal penuh semangat dan perhitungan matang. Beberapa kali trek yang sulit kami lalui seolah tak berarti apa-apa baginya. Luar biasa, jam terbang memang menjadi pembeda di antara pendaki, ujar Bang Leo salut pada Pak Mustaqim. Saat sampai di Cadas, kami berhenti sejenak untuk sekedar minum dan makan cemilan. Hawa dingin ternyata membuat perut cepat lapar. Apalagi saat di shelter 2 tadi, kami makannya hanya sedikit dan terbilang buru-buru. Maafin abang ya dek, kami kembali dibuat senyum-senyum tak kala kalimat itu keluar dari ucapan Henrik. Iya bang, sudah adek maafkan, timbrung Bang Leo. Hal itu pula membuat Tina sedikit sewot dengannya. Ih, apaan sih Bang Leo ini? Sirik betul. Sudah, sebaiknya kita lanjutkan lagi pendakian. Lagi pula pelataran sudah tidak beberapa lagi. Pak Mustaqim memberi usulan agar kami tidak terlalu berleha-leha sampai lupa kalau hari sudah sangat larut. Ingat Tina, tetap jaga etika. Jangan sampai kejadian dulu terulang lagi. Nanti rindu-rindunya pas di rumah saja ya. Aku mengingatkan Tina. Iya Tio, maaf, jawab Tina. Kami pun melanjutkan kembali pendakian. Hingga 15 menit kemudian tibalah kami di makam perintis. Berhubung tubuh sudah sangat lelah dan rasa kantuk mulai melanda, sesuai kesepakatan besok saat turun barulah kami akan berziarah. Apalagi Ustadz Muzakir menginginkan agar dalam keadaan berwudu
saat berziarah. 15 menit dari makam perintis, tepat pukul 12 malam lebih 10 menit, akhirnya kami sampai di hamparan luas padang Cantigi, puncak Gunung Dempo yang sering orang bilang pelataran atau nama kerennya Sapana. Tanpa harus menunda-nunda waktu, aku dibantu Bang Leo dan Henry segera membangun tenda, sedangkan Tina dan Murni menyibukkan diri dengan memasak makan malam. Rencananya kami akan makan malam dahulu sebelum mengistirahatkan tubuh. Tidak jauh dari Tina dan Murni, Pak Mustaqim membuat perapian untuk memanaskan tubuh, sedangkan Ustaz Muzakir melaksanakan sholat tengah malam. Cuaca yang cerah, tidak adanya rintik hujan, membuat acara makan malam menjadi lebih menyenangkan. Hal itu pula tidak membuat sulit untuk rasa kantuk menyergap. Seberes makan malam dan briefing tentang rencana menggapai puncak besok, kami memutuskan untuk mengistirahatkan tubuh. Raga yang lelah memudahkan kami masuk ke dalam dunia mimpi. Malam pun berlalu dengan indahnya. Sekitar pukul 4 pagi, aku dan kawan-kawan dibangunkan oleh Ustadz Muzakir. Hawa dingin membuat rasa malas pun menyergap. Beberapa kali mataku terpejam dengan sendirinya di tengah obrolan pagi sembari menunggu kopi. "Tio, ngopi dulu," ujar Pak Mustaqim. Ada rasa tidak enak hati tak kalah perangaiku diketahui oleh beliau. Aroma kopi hangat yang menyeruak masuk ke dalam hidung membuat mata yang tadinya masih dilanda kantuk seketika menjadi segar. Tubuh yang menggigil membuat kegiatan menyeruput kopi hangat itu menghasilkan bunyi. Nikmat sekali rasanya, apalagi ditemani pisang goreng yang baru diangkat dari gorengan. Seberes ngopi dan sarapan pisang goreng, kami pun melanjutkan sholat subuh berjemaah. Hal yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah pendakianku. Setelah selesai sholat subuh, kami memulai pendakian menuju puncak Merapi Dempo. Kali ini pendakian kami hanya berlima. Aku, Murni, Bang Leo, dan Pak Mustaqim juga Ustadz Muzakir. Sedangkan Tina yang sedang halangan tidak ikut muncak. Sesuai saran dari Ustadz Muzakir, tidak boleh ada yang tinggal sendirian. Maka dari itu Hendrik pun memutuskan untuk tidak memuncak. Dari awal pendakian sudah sangat berbeda dari waktu sebelum-sebelumnya. Biasanya pendakian kami di menuju puncak dihiasi kabut tebal dan hujan. Kali ini cuaca sangat cerah ceria, bahkan terbilang bersahaja. Saat puncak mulai terlihat dari kejauhan, matahari di ujung cakrawala mulai menyembul di balik awan. Langit yang bersih ditambah lagi tebaran awan yang memutih, indah sekali. Saat puncak mulai terlihat dari kejauhan, matahari di ujung cakrawala mulai menyembul dari balik awan. Langit yang bersih ditambah lagi tebaran awan yang memutih, indah sekali. Berhubung sunrise akan tiba, kami memutuskan untuk berhenti sejenak, menikmati sinar energi baik dari sang matahari. Setelah dirasa cukup, kami melanjutkan kembali perjalanan menuju puncak. Senyum kebahagiaan Murni sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Dia nampak begitu bahagia saat tidak beberapa lagi kami menggapai puncak Merapi Gunung Dempo. Alhamdulillah, puncak! Hilang sudah rasa lelah yang menggerogoti tubuh. Kami saling berpelukan dan berjabat tangan sebagai apresiasi ucapan selamat atas keberhasilan menggapai puncak Merapi Dempo. Perjalanan panjang yang melelahkan akhirnya sirna saat menyaksikan negeri di atas awan. Kabut putih yang menari-nari di atas air kawah seolah menyambut kedatangan kami dengan gembira. Tak terasa air mata haru pun menetes dengan sendirinya. Terima kasih Gunung Dempo karena telah memberikan kami izin untuk berada di berandamu. Saat kaki ini melangkah mengarah ke sebuah flang bertuliskan puncak Merapi Dempo 3159 mdpl, atap negeri Sumatera Selatan. Niat hati ingin bersuah foto mengabadikan momen dan berselebrasi. Tangis Murni pun pecah. Rupanya ia teringat dengan kedua orang tuanya yang berada di Pulau Jawa. Aku memeluknya memberikan kekuatan sembari berbisik, "Maafkan, Mas belum bisa menjadi suami terbaik untukmu.
Aku bahagia dengan semua yang telah kita lalui, Mas. Hanya saja entah mengapa tiba-tiba aku ingat ibu di Jawa. Lebaran tahun depan kita pulang ke Jawa, ucapku lagi. Matahari di ujung cakrawala mulai naik. Kami harus segera turun jika tidak ingin terpapar panas cahaya matahari. Setelah berselebrasi dan mengabadikan momen, kami mulai menapak kaki turun. Sesuai rencana, setelah ini kami akan menyelesaikan misi terakhir yang menjadi tujuan utama dari pendakian ini. Ada kelegaan di dalam hati saat berhasil menggapai puncak. Ini juga adalah petualangan keempat pendakianku bertamu ke Gunung Dempo. 3 kali menggapai puncak dan 1 kali gagal. Saat sampai di savana, kami seolah mencium bau yang begitu menyengat. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.